Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati di dalam memasuki ibadah pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datang dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita naikkan ke hadirat Tuhan bahwa walaupun kita masih beribadah di rumah dan kita belum dapat izin untuk beribadah secara komunal di gereja, namun percayalah bahwa 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita mau fokuskan untuk memuji, menyembah Dia yang besar. Biarlah jiwa kita memuji Tuhan.
masih belum bisa beribadah di gereja Tuhan. Tapi biarlah hati kami bersuka cita Tuhan. Biarlah jiwa kami senantiasa memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan mulai ibadah kami pada hari ini, kiranya Tuhan berkenan menyertai ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Berkatilah semua penata layan yang bertugas pada hari ini Tuhan. Urapilah hamba-Mu Pendeta Chandra Udayana yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang beliau sampaikan boleh meneguhkan kami, bahkan mengkoreksi hidup kami Tuhan. Kiranya apapun yang disampaikan juga boleh menjadi jawaban bagi doa-doa dan permasalahan-permasalahan kehidupan kami Tuhan. Tuhan tolong satukan pemimpin pujian, singers dengan pemain musik, agar boleh membawakan pujian yang telah disusun dengan baik, agar boleh menguatkan, memberkati jemaat Tuhan sekalian. Kiranya Tuhan juga pakai benda-benda mati yang kami gunakan, agar boleh dipakai dari awal hingga pada akhirnya dengan baik tanpa ada satu masalah. Hadirlah Tuhan dalam hidup kami, hadirlah dalam keluarga kami Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 103 ayat yang ke-12 berkata demikian. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Puji syukur ayat ini mengingatkan kepada saya secara pribadi bahwa sekalipun kita berbuat dosa, sekalipun kita berbuat kesalahan, namun jika kita mau datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan akan mengampuni kita dan akan menjauhkan kita dari segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Marilah kita pujikan sejauh timur dari barat sebagai bentuk doa kita kepada Tuhan. Marilah kita akui dosa kita di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Musik saja memuji Tuhan. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu jemaat sekalian untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.
Sama-sama kita pujikan betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang hina kami Tuhan. Engkau pandang hina kami yang hancur. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sungguh Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Seringkali tanpa orang lain mengetahui, kami sudah menyakiti hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Ampuni kami akan dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa pengampunan itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari yang sudah diampuni sama-sama katakan amin. Karena kita telah ditebus, marilah kita bangkit berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai dan bertepuk tangan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami katakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk
pujikan dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin, haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Chandra Udayana. Mari kita kembali selidiki hati kita, fokuskan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Sekalipun mungkin pasangan kita tidak mengerti kita, suami atau istri kita tidak mengerti kita, tapi percayalah bahwa ada satu pribadi yang mengenal hati kita, dan hanya dekat kepadanya lah hati kita tenang. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita fokuskan hati kita, kita pujikan, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur jikalau pada hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita masih boleh diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, mensyukuri rahmat dan anugerah Tuhan. Kita juga masih boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini, siang hari ini, kami boleh bersama-sama menjalankan ibadah kami. Kami percaya ketika kami masih diizinkan untuk berkumpul, itu semua karena kasih, anugerah, dan pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan memimpin secara khusus ketika kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memakai hamba-Mu yang lemah dan sederhana ini untuk boleh menguraikan firman bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu berdua memang lebih baik. Berdua memang lebih baik. Mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang keempat, kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Jikalau sudah menemukannya, Bapak Ibu bisa memperhatikan, saya akan membacanya bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. 3 lembar tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita melihat sekelompok burung yang sedang terbang dan membentuk sebuah formasi tertentu di atas langit? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat beberapa film, terus kemudian kita melihat beberapa liputan ya mengenai kehidupan dari beberapa binatang di salah satu stasiun televisi, maka kita akan menjumpai bahwa pada saat burung-burung itu akan bermigrasi, pada saat burung-burung itu akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka akan terbang bersama-sama dalam satu kelompok dan membentuk formasi huruf V, ya. Jadi bukan F tapi huruf V seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada satu orang yang memimpin seperti piramid di depan, terus kemudian ada dua, dan itu membentuk seperti formasi huruf V. Nah, pertanyaannya adalah mengapa burung-burung ini terbang ya dengan menggunakan formasi huruf V? Mengapa burung-burung ini tidak terbang sendirian? Mengapa burung-burung ini tidak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain secara sendirian? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya ya ada satu lembaga pendidikan ya yang melakukan penelitian. Lembaga itu bernama Royal
Veterinary College dari Oxford, Bapak Ibu. Mereka melakukan penelitian dan didapati bahwa ketika burung ini terbang dengan menggunakan formasi huruf V, maka mereka akan menghemat energi pada saat mereka terbang itu. Atau pada saat mereka akan naik ke ketinggian tertentu. Jadi ketika mereka menggunakan formasi huruf V ini, mereka akan bisa menghemat energi mereka untuk terbang. Mereka akan bisa menghemat energi mereka ketika mereka melakukan perjalanan migrasi ini. Nah, lalu pertanyaannya adalah, Pak, apakah yang di depan itu harus selalu di depan? Bapak Ibu, ternyata di dalam pengamatan yang dilakukan, itu sesekali mereka itu bertukar posisi. Mereka itu sesekali berpindah posisi dengan tujuan supaya apa? Supaya mereka tetap dapat melanjutkan perjalanan migrasi mereka yang cukup panjang itu. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa burung-burung ini terbang dengan menggunakan formasi huruf V? Yang kedua dikatakan bahwa burung yang terbang dengan menggunakan formasi huruf V ini akan dapat menempuh sebuah jarak yang cukup panjang. Jadi Bapak Ibu, ketika sekelompok burung itu akan bermigrasi, mereka itu menempuh jarak ratusan kilometer. Dan seperti yang saya sudah katakan tadi, ketika ada satu ekor burung yang capek, maka mereka akan bertukar posisi dan mereka akan terus terbang untuk dapat mencapai tujuan di mana mereka akan tinggal bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita melihat ada sebuah kekompakan, ada sebuah bentuk kehidupan bersama yang dilakukan oleh sekelompok burung ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita hidup di dalam sebuah realita. Apakah realita itu? Bapak Ibu, kita sudah hidup di dalam zaman yang individualis. Kita hidup di tengah-tengah zaman yang semakin tinggi egois. Orang hanya memikirkan kepentingannya diri sendiri. Orang hanya memikirkan kepergumulannya sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ditambah lagi kita hidup di dalam masa pandemi. Sebuah masa yang tidak mudah bagi sejumlah orang. Karena mereka harus kehilangan pekerjaan, dengan demikian mereka akan kehilangan penghasilan. Masa-masa ini adalah masa-masa yang tidak mudah. Bahkan ada seorang yang mengatakan kepada saya, saat ini era hidup si mantap. Apa itu si mantap? Siap makan tabungan. Nah kalau punya tabungan, kalau tidak punya tabungan bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu tema kita pada pagi hari ini adalah sebuah tema yang penting. Secara khusus ketika kita menghadapi kehidupan di zaman yang semakin lama semakin individualis dan kita hidup di dalam masa-masa pandemi ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat konteks di dalam kitab Pengkhotbah ini, maka kita akan mendapati bahwa ayat yang ke-7, kalau LAI membaginya, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12 itu merupakan satu bagian. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7, maka kita akan menjumpai di sana ada sebuah kata yang sering kali diulang-ulang dan ditekankan di dalam kitab Pengkhotbah. Kata apa itu Bapak Ibu? Kata sia-sia. Dikatakan, aku melihat kesia-siaan di bawah matahari. Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Pengkhotbah ini mulai dari awal sampai akhir, maka kita akan mendapati kata sia-sia di bawah matahari, di bawah langit itu muncul berkali-kali. Ada kesia-siaan hidup di dalam dunia ini.
Ada sesuatu yang sia-sia. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, kita akan menjumpai kesia-siaan itu dijumpai di dalam hal apa, Bapak Ibu? Di dalam hal relasi. Kalau kita membaca ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8, di ayat yang ke-8 dikatakan apa? Ada orang yang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Bapak Ibu, rupanya ada sebuah realita yang didapati oleh penulis kitab Pengkhotbah ini, bahwa ada orang yang memiliki kesia-siaan di dalam hidupnya. Dan kesia-siaan itu terjadi ketika orang itu hidup sendirian. Bapak Ibu, orang yang hidup sendirian ini, ya, kata seorang yang sendirian ini berasal dari sebuah frasa ehad wenseni. Artinya apa, Bapak Ibu? Frasa ini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang bersifat umum dan biasanya digunakan untuk mengindikasikan orang yang sendirian itu adalah orang yang tidak punya teman, orang yang tidak punya rekan bisnis, ataupun orang yang tidak punya istri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Pengkhotbah dengan jelas mengatakan, menambahkan bahwa ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan ia tidak henti-hentinya bekerja keras, Bapak Ibu. Bukan hanya bekerja keras, tetapi dia berlelah-lelah dan menolak kesenangan. Dengan kata lain, orang ini workaholic. Dia bekerja mati-matian dan tidak meluangkan waktu untuk menikmati hari-hari libur, menikmati ya masa-masa untuk menikmati apa yang telah dia kerjakan, hasil dari yang dia kerjakan. Apa yang dijumpai oleh orang yang sendirian ini, Bapak Ibu? Rupanya setelah ia sadar, ketika ia sudah memperoleh yang banyak, dia mengumpulkan kekayaan dengan jumlah yang banyak, ia sadar bahwa toh pada akhirnya kekayaan yang banyak itu tidak akan pernah dapat diwariskan kepada siapa-siapa. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai anak laki-laki. Bahkan dia tidak mempunyai saudara laki-laki. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, penulis menyusun bahwa dia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Itu dua relasi kekerabatan yang paling dekat dengan orang itu. Itu pun dia tidak miliki. Dan dua kerabat yang paling dekat itu ditulis dengan sebuah tujuan berbicara mengenai warisan. Harta yang banyak, harta yang telah dikumpulkan itu tidak akan bisa dinikmati oleh baik itu anaknya ataupun oleh saudaranya. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai anak laki-laki ataupun saudara laki-laki. Lalu pertanyaannya adalah, untuk apa aku berlelah-lelah? Untuk apa aku menolak kesenangan? Apakah ada gunanya? Mungkin ya di dalam perjalanan hidupnya, seorang yang sendirian ini mengatakan, lebih baik aku akan menghabiskan waktu untuk menikmati apa yang telah aku capai. Tetapi toh pada akhirnya semua itu hanya penyesalan belaka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu Pengkhotbah mengajak kita melihat bahwa persekutuan dengan saudara, persekutuan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, itu adalah sesuatu yang baik dan penting. Dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Kita tahu Allah yang kita percayai adalah Allah yang tunggal,
tetapi Allah yang di dalam ketunggalan Allah itu, Allah memiliki 3 pribadi, dan 3 pribadi Allah ini memiliki sebuah persekutuan yang erat, memiliki sebuah kebersamaan yang sangat erat, Bapak Ibu. Oleh karena itu Allah ingin ketika kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita pun memiliki hal tersebut. Kita memiliki kebersamaan yang erat, kebersamaan yang indah, persekutuan yang baik dengan saudara-saudara seiman kita. Kita memiliki sebuah persekutuan yang sejati, persekutuan yang saling membangun, persekutuan yang saling menopang satu dengan yang lain. Kalau kita melihat, makanya kalau kita melihat beberapa penafsir mencoba mengkaitkan ini dengan relasi pernikahan. Tidak salah kalau ini dikaitkan dengan relasi pernikahan, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat bagian ini tidak secara spesifik berbicara mengenai pernikahan. Karena melalui pernikahan itu kita juga mendapatkan persekutuan. Dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kita yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah memiliki natur Allah itu. Memiliki natur Allah untuk bersekutu. Kita tidak diciptakan untuk sendirian. Yang kedua, Bapak Ibu, di dalam kehidupan sosial kita, di dalam kehidupan bermasyarakat kita dipanggil untuk menjadi saudara. Kita dipanggil untuk menjadi sesama bagi sesama kita. Di dalam kehidupan kita ada teman baik, ada sahabat-sahabat yang Tuhan hadirkan untuk boleh hadir di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita diberikan sebuah kesempatan untuk boleh menjadi sahabat yang baik, untuk boleh menjadi teman yang baik. Kalau demikian pertanyaannya adalah, apa baiknya? Apa baiknya berdua itu lebih baik? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat baiknya adalah apa? Mereka akan menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dalam bagian ini? Upah yang baik yaitu apa? Dikaitkan dengan relasi, maka seseorang yang mampu memiliki relasi yang baik, memiliki ikatan persekutuan yang baik, akan menuai dari hal tersebut. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, ya, seseorang yang bergumul sendiri, seseorang yang hidup sendiri, seseorang yang hidup untuk dunianya sendiri adalah seseorang yang tidak dapat menemukan kebahagiaan atau kenikmatan di dalam hidupnya. Oleh karena itu ketika kita memiliki teman, kebahagiaannya apa? Kita bisa berbagi, bukan hanya berbagi masalah Bapak Ibu, tetapi kita juga bisa berbagi berkat dengan mereka. Selain kita berbagi pergumulan, kita juga berbagi berkat bagi mereka. Bukankah kita diberkati memang untuk menjadi berkat Bapak Ibu? Untuk siapa? Untuk diri sendiri? Bukan. Untuk sesama kita dan untuk orang-orang yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita membandingkan di dalam ayat yang ke-8, maka kita akan menemui sebuah realita. Sesuatu yang banyak belum tentu itu baik. Sesuatu yang banyak itu belum tentu yang baik, Bapak Ibu. Kenapa saya mengatakan demikian? Orang kaya yang sendirian itu memiliki upah yang banyak. Tetapi upah yang banyak itu apakah baik bagi kehidupannya? Ternyata tidak, karena dia seorang diri, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mencoba menggambarkan, ya, Bapak Ibu kita semua mungkin belum pernah ke Israel, ya, tetapi Bapak Ibu boleh cari di YouTube, Bapak Ibu boleh lihat di YouTube, ya, bahwa di daerah ya Israel itu ada sebuah tempat. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan datang ke sana, ya, Bapak Ibu bisa mengunjungi Laut Mati.
Dan kalau kita melihat video-video yang ada di YouTube, Laut Mati itu adalah sebuah laut di mana orang yang berat badannya itu tetap bisa mengapung atau mengambang. Kenapa? Karena Laut Mati itu adalah laut yang memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Bahkan kalau Bapak Ibu pergi ke sana, Bapak Ibu akan ditawari sejumlah produk-produk kecantikan ya yang dihasilkan dari Laut Mati itu. Bahkan kalau saya melihat beberapa video di YouTube itu dikatakan apa? Mereka itu sampai maskeran dengan lumpur Laut Mati. Kenapa? Karena banyak nutrisinya. Kenapa kok dinamakan Laut Mati? Karena dia cuma menerima dan tidak pernah menyalurkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang banyak belum tentu baik. Oleh karena itu kita tidak memikirkan seberapa banyak kita mendapatkan, tetapi kita harus memikirkan seberapa baik kita bersekutu, berelasi dengan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk hadir dalam kehidupan kita. Ya, lalu kalau begitu upaya yang baik itu apa? Apa manfaatnya ketika dikatakan kita itu memiliki persekutuan, memiliki kebersamaan dengan orang-orang yang di sekitar kita? Yang pertama Bapak Ibu, dikatakan di dalam ayat yang ke-10, kita akan mendapatkan pertolongan. Dikatakan demikian, karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Bapak Ibu, saya tidak ingin mengatakan bahwa kita berteman, kita bersahabat dengan tujuan supaya orang lain itu dapat terus membantu kita, bukan. Tetapi ketika kita memiliki teman yang baik, ketika kita memiliki sahabat yang erat, kita memiliki persekutuan yang intim dengan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk hadir, maka orang-orang itu dapat menolong kita. Bapak Ibu kita tahu ya, kalau daerah timur dekat kuno pada waktu itu, daerah Mesopotamia, daerah Israel pada waktu itu adalah sebuah daerah yang penuh dengan ketandusan. Dan di daerah itu Bapak Ibu dikatakan apa? Ada banyak jurang, ada banyak lembah yang memungkinkan orang itu jatuh. Dan ketika mereka melakukan perjalanan, dan kalau mereka sendirian, ketika mereka jatuh, siapakah yang akan dapat menolong mereka? Jawabannya adalah tidak ada. Oleh karena itu kalau kita melihat orang-orang pada waktu itu suka berpergian dengan bergerombol. Karena apa? Karena kalau ada apa-apa di jalan, karena kalau ada kejadian yang menimpa mereka, kejadian berbahaya yang menimpa mereka, akan ada orang yang menolong mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya masih ingat ya, waktu saya pemuda dulu Bapak Ibu, kami itu setelah persekutuan biasanya pergi ya makan malam. Setelah pergi kita pulang ke tempat kita masing-masing. Saya masih ingat Bapak Ibu ya, pada waktu itu saya lupa kejadiannya pada waktu apa. Pada waktu itu malam ya, setelah kami makan, saya pulang Bapak Ibu. Waktu itu saya lewat jalan Bintang di Ponggo, di belakangnya Hotel Sangrila itu Bapak Ibu. Pada waktu saya lewat ke sana Bapak Ibu ya, sepeda motor saya mogok. Lalu saya kontak teman-teman saya. Apa yang terjadi? Mereka semua datang menolong saya. Mereka memberikan pertolongan dan bantuan kepada saya. Ya, bahkan saya masih ingat Bapak Ibu, ketika saya masih ngelesi ya di daerah Darmo Indah, ya kalau hujan itu daerah Darmo Indah, daerah Ken 88 itu kan hujannya, kalau hujan dan banjir itu kan bukan main-main Bapak Ibu ya. Suatu kali setelah ingin pulang Bapak Ibu, saya pikir tidak apa-apalah dengan iman begitu ya, saya bisa menerobos banjir itu. Saya terobos, waktu itu saya masih ingat sepeda motor saya Suzuki RC100 Bapak Ibu ya.
Jadi kalau bunyi itu ngong nong 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 nong, ya, asapnya keras dan banyak, suaranya keras dan asapnya banyak. Saya coba Bapak Ibu, pertama saya gas, enggak sampai 1 meter mati Bapak Ibu ya. Enggak sampai 1 meter saya mati. Lalu apa yang saya lakukan? Di starter enggak bisa, businya dibuka ya enggak bisa. Waduh, ini alamat Bapak. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya telepon teman saya. Ya, siapa teman saya itu Bapak Ibu? Ya istri saya sekarang ini Bapak Ibu ya. Saya telepon ya istri saya, pada waktu itu kami masih belum berpacaran kalau enggak salah ya. Saya minta tolong, boleh enggak diangkut sepeda motor saya dengan pickup. Jadi istri saya bawa pickupnya papanya ya, terus kemudian saya naikkan dan saya diantar pulang. Itulah upaya yang baik dari persekutuan dengan saudara seiman. Itulah upaya yang baik ketika kita memiliki kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, upaya yang baik itu adalah memberikan rasa hangat. Bapak Ibu, apa maksudnya? Ya, dikatakan juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seseorang saja dapat menjadi panas? Bapak Ibu, kalau kita paham konteksnya, orang pada waktu melakukan perjalanan bisnis atau melakukan perjalanan ibadah dari sebuah kota ke kota yang lain, orang pada waktu itu Bapak Ibu ya, adalah sebuah kebiasaan mereka itu saling memeluk ketika mereka tidur. Bukan berarti mereka memiliki relasi yang khusus, bukan. Kenapa mereka saling memeluk? Karena apa? Karena mereka mendapatkan kehangatan dari sesamanya. Melewati malam-malam yang dingin itu, mereka mendapatkan kehangatan dari sesamanya. Jangan dipikir, wah ini porno atau saru begitu ya. Bukan Bapak Ibu. Bukankah kita juga mendapati orang-orang pada waktu itu memiliki sebuah kebudayaan apa? Cium kudus. Ya, Yesus ditangkap dengan tanda apa? Yudas memberikan ciuman kepada gurunya. Jadi Bapak Ibu, itu adalah upaya yang baik. Memiliki sahabat, memiliki teman, mereka itu bisa saling menghangatkan seorang dengan yang lain. Dan yang ketiga Bapak Ibu, dikatakan apa? Mereka itu dapat memberikan kekuatan, ya. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mungkin ingat dengan kisah orang Samaria yang baik hati. Apa yang terjadi di dalam kehidupan, dalam kisah orang Samaria itu Bapak Ibu? Kita mendapati sebuah realita bahwa ada orang yang sedang melakukan perjalanan. Dan ketika di dalam perjalanan itu, orang yang sendirian itu dirampok dan dihabisi. Bahkan ia sampai mau mati. Diserang oleh penyamun-penyamun yang bersembunyi di balik batu-batu yang besar, di balik bukit-bukit yang tinggi, di balik pepohonan yang menjulang yang ada pada waktu itu. Dan ketika orang ini sendirian, maka orang ini akan menjadi sasaran empuk, mangsa yang empuk bagi para penyamun. Oleh karena itu ketika kita bersama-sama, kita bersatu hati, kita berjalan berdua atau bertiga, maka itu akan memberikan kekuatan tersendiri. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau seandainya ya seorang pencuri ketika akan mencuri Bapak Ibu, dia tidak akan langsung mencuri, itu namanya pencuri goblok Bapak Ibu, ya kan? Seorang pencuri ketika akan mencuri, dia akan menggambar kondisi yang ada, dia akan menggambar waktu yang tepat itu kapan. Dan digambar dengan lewat apa? Lewat pengamatan, kebiasaan orang-orang yang ada di rumah itu. Kapan rumah ini ditinggal orang di rumah itu sendirian dan lain sebagainya. Nah, kalau di rumah itu Bapak Ibu ada orang yang banyak, maka pencuri itu tidak akan berani untuk masuk. Ya, kalau kita melihat film Home Alone Bapak Ibu ya,
anak saya itu suka dengan film Home Alone itu, kita mendapati realita ketika anak itu tertinggal sendirian, ya, pencuri itu ketika masuk, terus kemudian diputarkan suara film yang cukup keras. Akhirnya apa? Pencuri ini saling berdebat. Loh, bukankah orang tuanya sudah pergi? Tetapi kenapa masih ada orang yang dewasa di rumah ini? Jadi Bapak Ibu, ketika kita berdua, bertiga, berempat, maka akan ada kekuatan di dalamnya. Bapak Ibu, pandemi ini tidak bisa kita lewati sendirian. Wong bukan pandemi aja, bukan masa pandemi, pergumulan hidup kita sudah susah Bapak Ibu. Apalagi di masa pandemi ini. Oleh karena itu, mari kita hidup bersama-sama. Kita memikirkan, memiliki sebuah persekutuan yang erat sebagai saudara seiman di gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus, Surabaya. Gereja ini punya pergumulan apa? Apakah Bapak Ibu mau tahu? Apakah Bapak Ibu mau peduli? Gereja ini punya program apa? Apakah Bapak Ibu mau tahu? Apakah Bapak Ibu mau peduli? Apa pergumulan majelis di dalam mengembalakan jemaat di masa pandemi ini? Lalu yang lebih jauh lagi, sekolah Kristen Kalam Kudus. Bagaimana kondisinya sekolah ini di Surabaya? Apakah kita memiliki kerinduan ketika kita melihat kondisi yang seperti ini? Ketika kita sudah menjumpai realita yang seperti ini? Badan pengurus tidak akan bisa maju kalau kita tidak akan mendukungnya bersama-sama. Demikian juga pekerjaan Tuhan akan tetap begini-begini saja. Kalau majelis sudah bekerja keras, hamba Tuhan bekerja keras, tetapi jemaatnya cuek. Atau sebaliknya, jemaatnya bekerja keras, majelisnya cuek, hamba Tuhannya sudah bekerja keras. Atau majelis bekerja keras, jemaat bekerja keras, hamba Tuhannya yang cuek. Oleh karena itu mari kita hidup dalam persekutuan yang erat, memiliki persekutuan yang baik, memiliki kebersamaan yang indah, supaya kita boleh terus mendapatkan kekuatan di dalam melewati masa-masa yang sulit ini. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati setiap kita, dan biarlah firman Tuhan itu boleh berbuah di dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi sendirian, kita tidak menjadi orang yang individualis, hanya memikirkan tentang aku, dan aku. Tetapi mari kita belajar memikirkan tentang orang lain. Mari kita belajar bersama-sama untuk menaruh hidup kita bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami. Bagaimana sebagai sebuah komunitas orang percaya, bagaimana sebuah komunitas anak-anak Tuhan harus hidup. Tuhan, di tengah-tengah zaman yang individualis, di tengah-tengah zaman yang semakin tinggi egoisme itu, biarlah kami juga boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Beri kami kemampuan Bapak, supaya kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang luar biasa untuk mengembangkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, bersyukur untuk berita firman yang sudah disampaikan oleh Pendeta Chandra Udayana. Kiranya boleh memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik. Mari kita siapkan hati kita siapkan persembahan kita boleh mengumpulkannya dan juga akan diserahkan ke gedung gereja apabila kita sudah memulai ibadah secara komunal. Atau Bapak Ibu jemaat bisa melalui rekening, transfer rekening yang akan ditayangkan setelah ibadah. Mari sama-sama kita pujikan Betapa Hatiku. Hatiku
hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab takkan miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Sekali lagi kita pujikan, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Amin. Kau mengasihiku, kau memilih. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Pakailah hidupku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa, inilah yang dapat kami persembahkan. Kiranya boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, Surabaya. Tuhan, kami tahu bahwa di tengah-tengah kesulitan yang menghimpit kami, di tengah-tengah pandemi ini, kami anak-anak-Mu Tuhan terhimpit secara ekonomi. Tapi kami percaya bahwa hanya Engkau yang mampu kami andalkan, hanya Engkau yang dapat memberkati penghidupan kami, Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini boleh memberkati orang-orang yang terdampak juga dalam pandemi ini, Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pelayanan kami di tempat ini. Kami hanya bisa melayani jemaat Tuhan secara online. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa sekalipun kami beribadah secara online, kami percaya bahwa Tuhan mampu menjangkau setiap jiwa melalui setiap YouTube yang ditonton atau mungkin juga di-sharingkan kepada orang-orang lain. Kami percaya Tuhan, Gereja Kristen Kalam Kudus boleh Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, Tuhan. Biarlah orang-orang di sekitar kami boleh melihat Engkau, Tuhan, melalui kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sekalipun kami terjepit, sekalipun kami terhimpit, tapi kiranya kami boleh senantiasa bersuka cita, kami boleh senantiasa dipenuhi oleh roh yang daripada Tuhan, agar kami boleh senantiasa memuji Tuhan, agar kami boleh senantiasa membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan, kami tidak tahu berapa lama kami hidup, tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa selama kami hidup, kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.
Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Chandra Udayana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah daripada Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita, kiranya kasih yang sempurna, kasih yang kekal, dan kasih yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa kita, kiranya pimpinan, penghiburan, pertolongan, serta kuasa rohani yang melimpah-limpah dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk mengambil saat teduh dan mohon kesediaannya untuk mendengarkan warta gereja. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah melayani di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu jemaat yang terus mendoakan dan mendukung pelayanan di Gereja Kristen Kalam Kudus, Kupang Jaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita akan mengadakan pemilihan majelis Bapak Ibu ya. Oleh karena itu beberapa orang sudah dihubungi untuk boleh menggumulkan hal ini. Kita berdoa, mereka pun juga boleh dipimpin oleh Tuhan, mengumulkan dengan baik untuk panggilan yang mulia ini, sehingga melalui pelayanan mereka ya gereja kita boleh semakin berkembang ya. Yang kedua Bapak Ibu, Sekolah Kristen Kalam Kudus juga sedang bergumul. Bergumulnya untuk apa? Untuk mencari Bapak Ibu ya, badan pengurus YKKI cabang Surabaya. Karena sebentar lagi masa periode pelayanan mereka akan berakhir. Oleh karena itu, mari kita terus dukung dalam doa. Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang memiliki beban dan hati untuk melayani di dalam pekerjaan Tuhan ini. Saya bersyukur untuk anugerah dan pemeliharaan Tuhan melalui Bapak Ibu sekalian, melalui partisipasi Bapak Ibu di dalam mengikuti ibadah ini dengan teratur, mengikuti PA, mendengarkan renungan roti hidup, terus kemudian kita bersama-sama ya saling memperhatikan, bertanya kepada satu jemaat ke jemaat yang lain apa kabarnya dan mendoakan. Saya bersyukur, saya berdoa melalui itu semua nama Tuhan yang boleh dipermuliakan dan ikatan yang erat dengan jemaat kita
boleh semakin terbina. Terima kasih Bapak Ibu, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.